Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Retno Putri, NPM 211070530228. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cara menggunakan data panel tugas pengganti UAS mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis kelas D. Sebelumnya saya minta maaf karena rekaman suara saya tambahkan dari HP dikarenakan laptop saya lagi bermasalah. Jadi kita mulai saja. Yang pertama, kita copy semuanya nih. Setelah di copy, kita pindahkan ke Stata. Oke, klik data editor, kita edit. Oke, kita pastikan enter. Nah, di sini kan kodenya masih merah nih, tidak normal. Jadi kita normalkan dulu kodenya. Caranya yaitu encode, kita buat ID biar gampang, dan kita enter datanya. Nah, udah normal kan? Nah, yang biru ini datanya sudah normal ya. Balik lagi ke komen ini. Langkah selanjutnya itu kita setting ke data awal. Caranya itu tsset, terus kita masukin ID yang normal tadi, terus masukin tahun, terus kita enter. Habis itu disetting ke data panel. Selanjutnya kita cari CEM, Common Effect Model. Caranya rect, kita masukkan Y, X1, terus X2, terus enter. Nah, ini hasil dari CEM. Langkah selanjutnya kita cari FEM, Fixed Effect Model. Caranya sama, X-direct, masukkan Y, masukkan X1, terus X2, spasi FE, kasih spasi ya, terus enter. Nah, dapat hasilnya kan. Terus kita cari random effect model. Caranya sama, masukin X-direct, masukkan Y, masukkan X1, terus X2, kasih koma. Terus kodenya RE karena kita mencari random effect model. Terus enter. Nah, udah dapet 3 ini kan. CEM, FEM, REM. Selanjutnya kita lakukan uji cow. Caranya yaitu rect, masukkan Y, masukkan X1, masukkan X2, spasi, titik. Kita masukkan ID, terus kita enter. Nah, sudah dapat kan datanya. Selanjutnya kita cari hasilnya. Rumus hasilnya itu test from, spasi, titik, kasih ID, terus enter. Nah, hasilnya itu kan 0,01, yang mana untuk uji cow ini hasilnya adalah Fixed Effect Model karena lebih kecil dari 0,05 probabilitasnya. Kalau probabilitasnya 0,05 atau di atas 0,05, maka untuk hasil uji cow ini diambil data CEM Common Effect Model. Karena data kita ini 0,01, maka dipilih FEM. Nah, langkah selanjutnya kita pilih uji Hostman. Nah, uji Hostman ini kita kembali ke awal, data CEM tadi, kita enter, terus spasi, store, kita ubah namanya CEM, terus enter. Selanjutnya kita masukkan Fixed Effect Model sama estimate store, kita buat FEM. Nah, dah kesimpan. Selanjutnya kita pilih yang random, estimate store rem, kita simpan. Nah, sudah kan. Baru kita lakukan uji Hostman. Uji Hostman ini untuk uji yang ini, kalau misalnya data uji cow-nya itu CEM, tidak
perlu uji Osmen, tapi karena data kita FEM, maka kita harus lakukan uji Osmen. Rumusnya itu Osmen kita masukkan FEM dan rem, terus kita enter. Nah, data probabilitasnya 0,0568, yang mana untuk uji Osmen ini jikalau data hasil probabilitasnya di atas 0,05, maka hasilnya itu ialah random effect model. Dan kalau probabilitasnya di bawah 0,05, maka hasil dari uji Osmen adalah fixed effect model, karena probabilitas kita di atas 0,05, maka hasilnya ya random effect model. Langkah selanjutnya itu kita melakukan uji LM. Uji LM ini kita balik ke pencarian random effect model, kita enter, kita simpan lagi, baru kita lakukan uji LM, yaitu XT teks 0, terus enter. Nah, dapatnya probabilitasnya yaitu 0,0105. Untuk uji LM ini, kalau probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka hasil yang didapatkan itu CEM. Dan karena probabilitas saya ini di bawah 0,05, maka untuk hasil uji LM ini adalah random effect model. Selanjutnya itu kita melakukan uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik ini rumusnya korelate, masukkan X1, masukkan X2. Oke, kita enter. Nah, untuk uji multikornelitas, kalau hasilnya yang didapatkan itu lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan data saya ini terbebas dari multikornelitas atau lolos uji. Karena di bawah 0,85, maka lolos uji multikornelitas. Selanjutnya kita masukkan Selanjutnya kita lakukan uji heteros. Untuk uji heteros itu rumusnya yaitu Quetelly terus Y, masukkan X1, masukkan X2, terus enter. Salah, karena kita ketinggalan rek di sini. Ya, terus tambahkan rek, terus enter lagi. Selanjutnya kita lakukan heteros, yaitu head test terus enter. Nah, hasilnya itu 0,05979. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteros, karena gejala heteros itu terjadi apabila lebih kecil dari 0,05, sedangkan probabilitas saya ini 0,5979 di atas 0,05. Bisa juga disebut dengan lolos uji heteros. Oke, itulah hasil dari uji data planel saya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan terbata-bata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.